Perkenalkan, nama saya Almarisa Rinaldi dengan NPM 230-110-180-117. Akan menjelaskan mengenai alur proses produksi, analisis bahaya, dan penentuan titik kendali pada nugget ikan lele. Selanjutnya, sebelum kita masuk nih ke alur proses produksi, analisis bahaya, dan penentuan titik kendali nugget ikan lele, kita kenalan dulu nih, kira-kira kenapa sih analisis bahaya itu penting? Jadi, hazard analysis adalah analisis bahaya atau kemungkinan adanya risiko bahaya yang tidak dapat diterima. Bahaya di sini adalah segala macam aspek mata rantai produksi pangan yang tidak dapat diterima karena merupakan penyebab masalah keamanan pangan. Bahaya tersebut diantaranya meliputi yang pertama, keberadaan tidak dikehendaki dari pencemar biologis, kimiawi, atau fisik pada bahan mentah. Yang kedua, pertumbuhan atau kelangsungan hidup mikroorganisme dan hasil perubahan kimiawi yang tidak dikehendaki, misalnya nitrosamin pada produk antara atau jadi atau pada lingkungan produksi. Yang ketiga, kontaminasi atau kontaminasi ulang, yaitu cross-contamination pada produk antara atau jadi atau pada lingkungan produksi. Nah, jadi lingkungan produksi juga mempengaruhi nih teman-teman kepada kualitas dari bahan pangannya. Selanjutnya adalah alur proses pembuatan nugget ikan lele. Jadi yang pertama yaitu pemilihan bahan, cold chain, penyiangan, pencucian 1, fillet, pencucian 2, penggilingan, pengadonan, pengukusan, pencetakan dan pelapisan dengan telur dan tepung roti hingga akhirnya menjadi nugget ikan lele yang siap disajikan. Prosedur dan analisis bahaya. Jadi pada prosedur dan analisis bahaya ini terdapat beberapa bahasan. Yang pertama yaitu ada tahapan alur proses, prosedur, parameter yang diperhatikan, dan jenis bahaya. Untuk tahapan alur proses yang pertama yaitu cold chain dengan prosedurnya yaitu menggunakan es untuk mempertahankan kesegaran ikan lele. Jadi si ikan lelenya itu diberikan es untuk mempertahankan kesegaran dengan parameter yang diperhatikan yaitu yang pertama, kualitas air yang digunakan sebagai bahan baku es batu, perbandingan jumlah es yang digunakan, dan cara pengesan. Tahapan yang kedua yaitu ada penyiangan dengan prosedur ikan lele disiangi dengan membuang sumber mikroba, bahan kimiawi, dan benda lain dengan parameter yang diperhatikan yaitu cara penyiangan dan air yang digunakan. Untuk tahapan yang ketiga yaitu ada pencucian 1 dengan prosedurnya yaitu ikan lele dibersihkan dari sumber cemaran. Parameter yang diperhatikannya yaitu cara pencucian, kualitas air yang digunakan, dan cara penirisan. Yang keempat yaitu pempiletan. Jadi ikan lele difilet untuk memisahkan antara daging dan tulang. Dengan parameternya yaitu cara mempilet, cara mempilet dan alat yang digunakan. Tahapan alur proses yang keenam, yaitu pencucian 2. Dengan prosedur, ikan lele yang telah difilet dicuci kembali untuk menghilangkan kotoran yang masih tertinggal. Dengan parameter yang diperhatikan, yang pertama cara mencuci, kedua kualitas air yang digunakan, dan yang ketiga cara penirisan. Tahapan yang keenam yaitu penggilingan. Dengan prosedurnya yaitu ikan lele yang telah dicuci digiling untuk menghaluskan teksturnya. Dengan parameter yang diperhatikan yaitu alat yang digunakan untuk menggiling haruslah steril. Tahapan yang ketujuh yaitu pengadonan. Untuk prosedurnya yaitu daging ikan lele dicampur dengan bahan tambahan. Parameter yang diperhatikan yaitu bahan tambahan yang digunakan aman, tidak kadaluarsa, dan yang kedua tidak adanya benda asing yang ikut masuk seperti rambut, dan lainnya. Tahapan alur proses yang ke-8 yaitu pengukusan. Untuk prosedurnya yaitu daging ikan lele yang telah diadonkan dituangkan ke loyang untuk dikukus, kemudian didinginkan. Parameter yang diperhatikannya yaitu alat yang digunakan untuk pengukusan. Lalu yang terakhir, pencetakan dan pelapisan. Prosedurnya yaitu cetak nugget yang telah dikukus sesuai selera, kemudian gulingkan nugget ke tepung maizena, lalu celup ke kocokan telur, dan gulingkan di tepung panir. Parameter yang diperhatikan yaitu alat yang digunakan untuk mencetak haruslah steril, tidak tercemari dan merusak bahan baku dan dapat merusak bahan baku. Untuk jenis bahaya dari ke-9 tahapan ini yaitu ada bahaya fisik, kimiawi, dan biologi. Untuk bahaya fisik yang pertama yaitu saat pencucian kurang bersih.
Yang kedua, saat pencampuran adonan dan bumbu, alat dan tangan tidaklah steril. Yang ketiga, cetakan tidak dicuci bersih dan masih banyak debu. Yang keempat, suhu loyang pada saat pengukusan kurang panas sehingga menyebabkan produk tidak mengembang. Yang kelima, pada saat pendinginan tidak memakai ruangan yang bebas debu, steril, dan tidak ditumpuk sehingga menyebabkan kerusakan produk. Lalu jenis bahaya dari bahaya kimiawi. Untuk bahaya kimiawi sendiri itu penambahan bahan pengawet kimia. Untuk bahaya biologis itu adanya bahan makanan yang berjamur, terkontaminasi bakteri patogen, dan terkontaminasi bakteri patogen. Selanjutnya adalah pohon keputusan atau decision tree, yaitu untuk menentukan titik kendali. Jadi pada pohon keputusan ini terdapat 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu adakah tindakan pengendalian? Yang kedua, apakah tahapan dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi hingga tingkatan yang dapat diterima? Yang ketiga, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima atau dapatkah ini meningkat hingga tingkatan yang tidak dapat diterima? Yang keempat, akankah tahapan berikutnya menghilangkan bahaya yang teridentifikasi atau mengurangi tingkatan kemungkinan terjadinya hingga tingkatan yang dapat diterima? Dan jawaban iya atau tidaknya ini akan mempengaruhi kepada apakah proses tersebut CCP atau tidak. Dan yang terakhir adalah penentuan titik kendali. Setelah kita lakukan nih melalui proses pohon keputusan, nah kita dapat mengetahui nih apakah setiap tahapan proses tersebut tuh CCP atau tidak. Nah, kita dapat melihat nih teman-teman, tahapan proses yang pertama itu penerimaan bahan baku. Nah, pada penerimaan bahan baku ini, dia bahaya potensial nyatanya itu salmonella dan logam berat. Jadi pada pertanyaan pertama, dia itu jawabannya ya, dan pertanyaan kedua adalah ya, maka dia langsung dapat diputuskan bahwa penerimaan bahan baku ini haruslah melalui proses dia ini CCP. Lalu tahapan proses yang kedua yaitu penyiangan. Nah, penyiangan ini memiliki bahaya potensial nyata yaitu shell dan benda asing. Pertanyaan pertamanya dia itu ya, dan pertanyaan keduanya tidak. Maka dilanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu jawabannya ya. Dan dilanjut ke pertanyaan keempat, jawabannya ya. Maka dia bukanlah CCP. Lalu tahapan proses yang ketiga, yaitu pemisahan daging, yaitu pemfiletan, pemisahan daging dengan tulang. Dia bahaya potensialnya itu kan pertumbuhan bakteri patogen. Dengan pertanyaan pertamanya, yaitu jawabannya ya. Lalu dilanjut ke pertanyaan kedua, jawabannya adalah tidak. Maka dilanjut ke pertanyaan ketiga, dan jawabannya adalah ya. Dilanjut ke pertanyaan keempat, ternyata jawabannya masih ya. Maka dia bukanlah CCP. Lalu yang keempat, tahapan yang keempat yaitu pencucian lumatan daging. Dengan bahaya potensialnya yaitu pertumbuhan bakteri patogen. Pertanyaan pertamanya yaitu ya. Lalu pertanyaan kedua, jawabannya tidak. Pertanyaan ketiga jawabannya tidak, maka dia tidak melanjutkan ke pertanyaan keempat, maka dia CCP. Dia adalah bukan CCP. Lalu tahapan proses yang kelima. Yang kelima adalah pertumbuhan bakteri, bahaya potensialnya adalah pertumbuhan bakteri patogen. Dengan pertanyaan pertamanya itu tidak, lalu pertanyaan keduanya juga tidak, maka dia tidak melanjutkan ke pertanyaan ketiga dan keempat. Maka dia adalah bukan CCP. Lalu yang ketujuh yaitu pencetakan dan pengemasan. Dengan bahaya potensialnya itu pertumbuhan bakteri patogen. Dengan pertanyaan pertamanya itu tidak, pertanyaan kedua jawabannya tidak, dia tidak melanjutkan ke pertanyaan ketiga dan keempat, maka dia bukan CCP. Tahapan proses yang ke-8, pembekuan. Dia itu bahaya potensialnya nyata dengan pertumbuhan bakteri patogen. Pertanyaan pertama ya, hampir semua pertanyaannya, keempat pertanyaan adalah ya, maka dia bukanlah CCP. Sekian dari saya mengenai alur proses produksi, analisis bahaya, dan penentuan titik kendali nugget ikan lele. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak.